Ada satu perbedaan besar antara lo dan pemain bola profesional. Dan ini penting banget buat lo pahami. Karena perbedaan ini bukan soal bakat dari lahir, bukan soal siapa yang lebih jenius, bukan soal siapa yang dari kecil sudah di akademi elit. Bukan cuma soal jam latihan, bukan cuma soal speed, bukan cuma soal fisik atau agility. Memang semua itu penting. Tapi bukan itu penentu utamanya. Perbedaannya cuma satu, yaitu cara mereka menghadapi tekanan. Hampir semua pemain di dunia, termasuk lo, pernah ngerasain masalah yang sama. Pas latihan, lo bisa main lepas, berani ambil risiko, berani buat dribble, berani pegang bola, keputusan lo jadi cepet. Dan semuanya kerasa ngalir. Bola itu udah kayak nempel di kaki lo. Otak lo nggak overthinking, dan pergerakan lo jauh lebih bebas. Tapi begitu masuk pertandingan beneran, semua itu berubah. Sentuhan pertama lo udah nggak senyaman biasa. Keputusan lo pun melambat, lo mulai ragu, dan akhirnya lo bingung, lo mikir 2 kali sebelum ngapa-ngapain. Dan perlahan permainan lo menghilang. Bukan karena lo lupa cara main bola, tapi karena isi kepala lo lagi penuh. Dan masalah besarnya, pelatih, pencari bakat, bahkan rekan tim lo nggak ngejudge lo dari latihan. Mereka ngejudge lo dari satu hal, performa lo di saat paling penting. Dan itu bukan karena lo nggak jago, bukan juga karena lo nggak punya skill, dan bukan karena lo kalah kelas secara teknik. Ini karena satu hal, lo belum tenang di bawah tekanan. Di latihan semuanya memang terasa aman. Lo kenal teman setim lo tahu kebiasaan mereka. Lo tahu kapan mereka minta bola, lo tahu mereka bakal lari kemana. Dan yang paling penting, kalau lo salah, nggak ada hukuman besar, nggak ada sorakan, nggak ada tekanan mental, nggak ada rasa yang bikin tim lo jadi rugi. Tapi di pertandingan, semua itu berubah. Lo nggak kenal lawan. Lo nggak tahu cara mereka ngepres. Lo nggak tahu kapan mereka tackle. Dan begitu lo dapet bola, mereka langsung datang. Mereka nggak kasih waktu, nggak kasih ruang, dan nggak kasih kesempatan buat mikir. Tekanannya nyata. Dan kalau lo nggak bisa ngadepin itu, skill lo pelan-pelan bakalan mati. Bakat lo bakalan ketutup. Dan keberanian lo lama-lama bakalan menghilang. Itulah perbedaan antara pemain amatir dan pemain pro. Bukan soal skill, tapi soal ketenangan saat di bawah tekanan. Dan kabar baiknya, itu bisa dilatih. Ini mungkin kedengarannya konyol. Bahkan sebagian dari lo mungkin ketawa. Tapi serius, ini works. Triknya adalah mengunyah permen karet. Dengerin sampai selesai. Ini bukan sulap, ini bukan jimat, dan ini bukan hal mistis. Tapi efeknya, real dan konsisten. Lo pernah nggak perhatiin pelatih top kayak Carlo Ancelotti dan Sir Alex Ferguson? Mereka sering banget ngunyah permen pas pertandingan. Dan kalau lo lebih jeli lagi, banyak pemain profesional juga ngelakuin hal yang sama. Mereka nggak sekadar iseng, ada alasannya. Dan ini adalah cara simple buat nenangin sistem saraf. Saat lo ada di bawah tekanan, otak lo otomatis masuk ke mode darurat. Napas lo jadi lebih pendek. Dada lo terasa sempit, otot-otot lo jadi tegang. Gerakan lo pun jadi kaku, dan pengambilan keputusan lo pun melambat. Masalahnya, sepak bola itu game yang cepat. Nah, ngunyah permen karet itu ngasih sinyal ke tubuh lo kalau lo itu aman. Secara ilmiah, ngunyah permen karet dapat membantu nurunin hormon stres, ningkatin aliran darah ke otak, bikin fokus lebih stabil, dan ngebantu otak buat tetap fokus. Hasilnya, lo jadi lebih tenang, nggak kebanyakan mikir, dan badan lo jadi lebih ringan dan bebas. Artinya, itu bukan cuma perasaan, tapi itu reaksi biologis. Sekarang kita praktikkan cara yang benar. Gue tahu, banyak permen karet zaman sekarang isinya gula, pemanis buatan, dan bahan kimia lainnya. Dan itu nggak ideal buat atlet. Makanya lo pilih permen karet yang tanpa rasa atau yang rasa mint. Manfaatnya double. Dapat membantu menghilangkan stres dan antiinflamasi. Lo bisa ngunyah permen karet pas latihan, habis itu lanjut ke pertandingan. Bukan cuman lo lakuin sekali, tapi lo harus biasain, rasakan sendiri bedanya. Gue berani bilang, ketenangan lo naik minimal 20%. Sebagian besar stres, minder, dan overthinking itu bukan datang dari lapangan,
Tapi itu datang dari lingkungan lo sendiri. Coba jujur ke diri lo. Seberapa sering lo ada di sekitar orang yang nyedot energi lo? Sebagai contoh, lo punya temen yang suka begadang sambil main game. Suka ngajak nongkrong tiap malam dan selalu ngeremehin mimpi lo. Kalau lo punya temen atau lingkungan yang kayak gitu, mereka itu nggak jahat. Tapi mereka cuman nggak sejalan. Dan tanpa sadar, mereka bikin lo stay di tempat yang sama. Tapi ingat baik-baik, solusinya lo bukan harus jadi pribadi yang antisosial, bukan yang harus menutup diri, dan bukan jadi orang yang cool. Sepak bola itu kayak hidup, dia dibangun dari koneksi. Yang lo butuhin bukan banyak orang, tapi orang yang tepat. Lo butuh circle yang bisa mendorong lo jadi lebih berkembang, menantang lo agar nggak cepat puas dan punya satu visi. Energi itu menular. Disiplin juga menular, begitu juga malas. Pilih dengan sadar. Karena di pertandingan, lo harus percaya diri agar lebih tenang. Dan percaya diri itu harus layak. Kalau lo percaya diri, tapi lo nggak siap, lo jadi cemas. Dan itu bukan kelemahan mental, itu kejujuran tubuh lo. Percaya diri bukan sekedar afirmasi kosong. Bukan juga pura-pura pede. Percaya diri itu hasil dari kerja keras. Lo dapat dengan buktiin ke diri lo setiap hari, gue layak buat percaya diri. Lo juga jangan sampai bandingin diri lo sama orang lain. Satu-satunya lawan lo adalah versi diri lo dari hari kemarin. Berusahalah untuk menjadi lebih baik, setidaknya 1% dari hari sebelumnya. Kelihatannya memang kecil, tapi efeknya brutal. Ada 3 latihan yang wajib lo lakuin, durasinya minimal 15 menit per latihan, dan maksimal 30 menit. Lo bisa lakuin setiap hari agar lo jadi makin percaya diri di lapangan. Pertama, juggling tanpa sepatu. Sentuhan lo jadi fondasi ketenangan. Kalau sentuhan lo aman, kepala lo juga ikut aman. Kedua, dribbling bebas. Lo hanya perlu dribble sendiri, tapi lo harus bayangin bagaimana keadaan lo di pertandingan asli. Lo harus bayangin bagaimana lo menghadapi tekanan dan cara lo melewatin para back. Ini latihan insting. Bukan sekadar skill, semakin sering lo bayangin tekanan, semakin tenang lo di saat menghadapi tekanan yang di pertandingan. Ketiga, wall passing. Lo hanya perlu mengoper bola ke dinding, lalu mengontrol bolanya. Kelihatannya memang sepele, tapi manfaatnya bisa bikin passing dan kontrol lo jadi lebih meningkat. Sekarang soal meditasi, banyak yang bilang ini sama sekali nggak ngaruh. Kemungkinan besar, lo lakuinnya salah. Meditasi bukan tentang ngilangin pikiran. Meditasi itu tentang melatih kesadaran. Lo duduk diem, dengerin pikiran lo, dan jangan dilawan dan dihakimi. Lama-lama lo bakalan sadar. Pikiran ya cuman pikiran, bukan kenyataan. Lakuin 5-20 menit setiap sebelum pertandingan. Dan tambahin visualisasi. Contoh, bayangin lo nerima bola dengan tenang. Lo kontrol bolanya dengan santai, lalu lo dribble dengan percaya diri. Dan tetap kalem di bawah tekanan. Otak lo nggak bisa bedain mana pengalaman yang nyata dan imajinasi yang kuat. Makin sering lo visualisasi, makin natural itu terjadi di lapangan. Kalau ada satu hal yang bisa ningkatin percaya diri lo paling cepat, itu adalah main bola lebih sering. Gua nggak akan capek bilang ke kalian, kalau small-sided game adalah guru terbaik di sepak bola. Lo bisa langsung main 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4. Futsal dan street football. Kenapa? Karena lo jago, karena lo sering megang bola. Bukan karena con saat latihan. Bukan juga karena latihan fisik. Tapi karena lo sering nyenetih bola itu. Di game kecil, nggak ada waktu buat mikir. Lo bertindak atau kehilangan bola. Semakin sering lo di situ, semakin natural rasa tenang itu ada di diri lo. Jadi, jangan nunggu percaya diri itu datang sendiri. Percaya diri itu hasil. Taruh diri lo di lingkungan yang tepat. Latihan dengan niat dan main lebih sering. Kalau lo lakuin itu, tekanan gak bakal ngehancurin lo. Justru, itu jadi senjata lo. Lakukan sekarang juga.